teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Rademita Andreas dengan nomor NIM 0565055396 dari Prodi Sistem Informasi. Di sini saya akan mengerjakan tugas 3 dari struktur data. Soalan pertama, buatlah program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dalam bahasa Java. Di sini saya akan buat terlebih dahulu. Di sini kita run saja, maka akan muncul hasil seperti ini: mengunjungi A0, mengunjungi A1, mengunjungi A3, mengunjungi A7, mengunjungi A4, mengunjungi A8, dan target ditemukan di A8. DFS bekerja dengan prinsip itu mengunjungi noda awal, menelusuri satu cabang sedalam mungkin, dan bila sudah mentok atau buntu, kembali atau backtracking ke noda sebelumnya.
Lalu setelah itu melanjutkan ke cabang lain dan berhenti jika target ditemukan. Di sini nilai hubungan yang saya tentukan itu adalah A0 itu berhubungan dengan A1 dan A2. A1 itu dengan A3 A4, A2 itu dengan A5 A6, A3 itu A7, A4 itu A8 dan A5 itu A9. Sedangkan sisanya nihil, tidak ada hubungan. Sini proses pencarian DFS, node awal atau titik start kita itu ada di A0. Untuk mencapai finish atau target itu di A8. Yang pertama itu adalah mengunjungi A0. Setelah kita di A0 atau status visit, baru kita melanjutkan ke anak pertama yaitu A1. Setelah di A1, status visit yang sudah kita lalui itu adalah A0 dan A1. Baru kita lanjut ke anak pertamanya yaitu A3. Setelah kita di A3, status visit yang sudah kita lalui itu ada A0, A1 dan A3. Baru setelah itu kita lanjut ke anak pertama dari A3 yaitu A7. Setelah kita di A7, baru kita ke status visit yang sudah kita lalui itu ada A0, A1, A3 dan A7. Di A7 ini tidak memiliki anak sehingga kita harus backtracking ke A3. Setelah kembali ke A3, kita backtracking lagi ke A1. Setelah kita ke A1, maka berikutnya anak berikutnya atau anak nilai hubungan yang kedua dari A1 itu adalah A4. Maka kita akan mengunjungi A4. Berarti di sini status visit yang sudah kita lalui itu ada A0, A1, A3, A7 dan A4. Dari A4 baru kita melanjutkan ke anak pertamanya A4 yaitu A8. Setelah di A8, status visit yang sudah kita lalui itu A0, A1, A3, A7, A4 dan A8. Dan di A8 ini target kita telah ditemukan, maka pencarian telah selesai. Selanjutnya di nomor 2, yaitu buatlah program pencarian menggunakan algoritma Breadth First Search atau BFS dalam bahasa Java. Kita hapus dulu. Di sini saya akan rename terlebih dahulu menjadi BFS Search.
Sini kita run saja. Maka hasilnya adalah mengunjungi A0, mengunjungi A1, mengunjungi A2, mengunjungi A3, mengunjungi A4, mengunjungi A5, mengunjungi A6, mengunjungi A7, dan mengunjungi A8. Lalu target ditemukan di A8. Cara kerja BFS adalah menggunakan queue. Prinsipnya ialah mengunjungi node awal, setelah itu mengunjungi semua tetangga pada level yang sama terlebih dahulu. Lalu setelah semua node pada level tersebut selesai, lanjut ke level berikutnya. Dan akhirnya berhenti ketika target ditemukan. Di sini nilai hubungan yang saya tentukan masih sama, yaitu A0 berhubungan dengan A1 dan A2, A1 itu berhubungan dengan A3 dan 4, A2 itu berhubungan dengan A5 dan 6, A3 itu berhubungan dengan A7, A4 dengan A8, A5 dengan A9, dan sisanya yaitu A6, A7, A8 itu nihil atau tidak ada hubungan. Dan proses pencarian BFS sama seperti tadi, node awal atau garis startnya ada di A0 dan target atau finishnya itu ada di A8. Yang pertama, setelah kita berada di A0, kita akan masuk ke anaknya yang kita akan masukkan anaknya ke antrian, yaitu A1 dan A2. Maka kita akan mengunjungi A1. Mengunjungi A1 dan status visit yang telah kita lalui itu A0 dan A1. Setelah di A1 kita akan mengunjungi A2 karena anakan dalam antrian A0 yang kedua. Setelah kita di A2, status visit yang sudah kita lalui itu A0, A1 dan A2. Lalu kita masukkan anaknya ke antrian, yaitu A5 dan A6. Setelah itu kita ke A3, status visit yang telah kita lalui itu A0, A1, A2, dan A3. Lalu kita masukkan juga anaknya ke antrian, yaitu A7. Setelah dari A3 kita masuk ke A4. A4 berarti status visit yang sudah kita lalui itu A0, A1, A2, A3, dan A4. Jangan lupa juga kita masukkan anaknya ke antrian, yaitu A8. Setelah itu kita akan ke A5. Status visit yang sudah kita lalui itu A0, A1, A2, A3, A4, dan A5. Lalu kita masukkan anaknya ke antrian, yaitu A9. Lalu kita ke A6. Status visit yang sudah kita lalui itu A0, A1, A2, A3, A4, dan A5, dan A6. Dan kita tidak memasukkan anaknya ke antrian, anaknya dari A6 karena A6 tidak memiliki nilai hubungan atau nihil. Setelah itu kita ke A7. Status visit yang sudah kita lalui itu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, dan A7. Sama seperti A6, A7 pun tidak memiliki anak. Lalu setelah itu kita akan mengunjungi A8. Status visit yang sudah kita lalui itu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, dan A8. Dan di A8 ini target kita sudah ditemukan, maka pencarian sudah selesai. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon dimaafkan bila ada kata-kata maupun perilaku atau perbuatan yang kurang mengenakan bagi halayak sekalian. Saya Radian Bintang, izin pamit undur diri. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih.